Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan di video part 1 kemarin untuk membuat media pembelajaran khususnya virtual lab dengan menggunakan Adobe Animate. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, pada video part kedua ini kita akan membuat tampilan menu utama dari media virtual lab yang akan kita kembangkan. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi jika kita mengisi username dan password dengan benar, kita akan dialihkan ke frame atau halaman menu utama. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, langsung aja kita bahas dan jangan di skip videonya agar kalian tidak gagal paham. Oke, untuk langkah pertama kita buka aplikasi Adobe Animate-nya, lalu buka file yang kemarin kita sudah buat. And bam, ini dia filenya. Ini adalah tampilan login yang sudah kita buat kemarin. Untuk frame 2 kita hapus saja ya, kita ganti tampilannya untuk menu utama. Kita berikan background, caranya dengan klik rectangle tool atau lambang persegi ini, lalu disesuaikan warnanya. Di sini saya beri warna biru, lalu baru kita klik kiri, tahan sambil tarik, disesuaikan ukurannya dengan lembar kerja kita, yaitu 1280 x 720. Kemudian kita sesuaikan posisinya agar lebih rapi. Oke, lalu tinggal kita desain tampilannya agar lebih menarik. Kalau bingung, kita bisa cari referensi dari website penyedia desain, yaitu freepik.com. Lalu kita ketik di sini keywordnya web ya, pilih kategori vektor dan free. And bam, ini dia banyak pilihannya. Tapi seperti biasa di sini saya sudah siapkan bahan untuk tampilan menu utamanya ya. Oke, bisa di-download nanti di link deskripsi ya. Oke, selanjutnya kita drag aja background menu ini, lalu kita sesuaikan posisi dan ukurannya. Jika sudah, kita arahkan kursor kita ke frame 50 dulu ya. Nanti kita bisa tambah lagi jika memang kurang. Oke, kita klik kiri lalu klik insert keyframe, maka frame otomatis akan tercopy paste. Lalu kita tambahkan layer baru untuk sebagai efek animasi transisi dari tampilan login ke tampilan menu utama. Caranya klik new layer, lalu kita ganti namanya jadi transisi, lalu arahkan kursor kita di layer transisi di frame 2, lalu klik kanan dan pilih insert blank keyframe, lalu kita buat objek dengan rectangle tool. Kita klik kiri sambil tarik, kita sesuaikan ukuran dan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, tapi ini bentuknya bisa disesuaikan dengan kreativitas kalian. Oke, jika sudah, kita arahkan kursornya ke frame 30, lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Lalu setelah itu kita ubah ukuran objeknya sampai objek menutupi keseluruhan dari lembar kerja kita. Nah, jika sudah, kita buat sebagai animasi. Caranya dengan klik kanan, pilih create shape twin, lalu kita arahkan kursornya ke layer transisi, kemudian klik kanan dan pilih mouse. Nah, kurang lebih efek transisinya akan seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita tambah layer untuk animasi objek dan button ya. Kita klik new layer, lalu beri nama objek, button KD, kemudian button tujuan, kemudian materi, button simulasi, kemudian profil, kemudian suara ya atau volume, dan keluar ya. Jika sudah, kita buat animasi ya objeknya dulu ya. Pilih layer objek, kemudian arahkan kursornya ke frame 30, lalu kita klik kanan dan pilih blank keyframe. Selanjutnya buka file template untuk menu, kemudian drag objek ini lalu disesuaikan ukuran dan posisinya. Setelah itu kita klik objek, lalu klik kanan convert to symbol ya, pilih yang movie clip ya, lalu beri nama animasi objek. Nah, jika sudah, kita pilih movie clip ini, lalu kita klik kiri 2 kali, maka kita akan dialihkan ke frame khusus untuk movie clip ini ya. Oke, pertama kita copy paste dulu objek ini, lalu kita letakkan objek hasil copy paste kita agar posisinya seperti ini. Jika sudah, kita tambah layer,
lalu drag objek ini agar menutupi sebagian backgroundnya seperti ini. Lalu kita arahkan kursornya di frame 50, blok dan klik kanan, pilih insert keyframe, lalu arahkan lagi kursornya di frame layer objek ini ya. Nah, ini kita sesuaikan dulu posisinya, klik kanan dan pilih create classic twin. Jadi kurang lebih nanti animasinya akan seperti ini ya. Nah, ini kita blok dan kita tarik sampai di posisi 100 frame. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke scene 1, lalu kita buat animasi untuk masing-masing button ya. Oke, pertama di sini kita buat animasi untuk button KD ya. Oke, kita arahkan kursornya di layar button KD frame ke-30, lalu klik kanan, pilih blank keyframe. Lalu kita ke file template kita dan drag aja button KD ini, lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Kemudian arahkan kursornya di frame 40, lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Jika sudah, klik kanan dan pilih create classic twin. Lalu ke frame 30, perkecil objek dan pilih color effect, klik bagian alpha dan jadi kurang lebih seperti ini animasinya. Kemudian kita buat untuk button tujuan. Nah, di sini kita berikan jarak untuk masing-masing animasi tombol itu adalah 3 frame ya. Nah, jadi nanti di sini kita arahkan kursor kita di layar button tujuan. Berarti kan karena masing-masing berjarak 3 frame ya. Berarti di sini kita buat di frame 33 ya. Lalu klik kanan, pilih blank keyframe. Lalu kita ke file template kita dan drag aja button tujuan ini. Lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita arahkan kursor di frame 44. Lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Jika sudah, klik kanan dan pilih create classic twin. Lalu ke frame 33, perkecil objeknya dan pilih color effect, klik bagian alpha dan jadi kurang lebih akan seperti ini animasinya. Oke, selanjutnya kita buat untuk button materi juga ya. Kita arahkan kursor kita di layar button materi di frame 36 ya. Lalu klik kanan, pilih blank keyframe. Lalu kita ke file template kita dan drag aja button materi ini. Lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di frame 49. Lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Jika sudah, klik kanan dan pilih create classic twin. Oke, lalu ke frame 30, perkecil objeknya dan pilih color effect, klik bagian alpha, jadi kurang lebih akan seperti ini ya animasinya. Oke, kemudian kita tarik aja untuk backgroundnya ke frame 80 ya, begitu juga dengan layar yang lainnya ya. Arahkan kursor kita ke layar button simulasi di frame 39 ya. Lalu klik kanan, pilih blank keyframe. Lalu kita ke file template kita dan drag aja button simulasinya. Lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Kita tarik dulu sampai frame 80. Nah, sepertinya untuk yang button materi durasi animasinya terlalu lama ya. Kita kurangi aja jadi sampai di frame 47 aja. Oke, kemudian balik lagi ke layar button simulasi, lalu kita arahkan kursornya ke frame 50, lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Jika sudah, klik kanan dan pilih create classic twin. Lalu ke frame 39, perkecil objeknya dan pilih color effect, klik bagian alpha. Jadi kurang lebih akan seperti ini animasinya ya. Arahkan kursor kita ke layar button profil pengembang di frame 42 ya. Lalu klik kanan, pilih blank keyframe. Lalu kita ke file template kita dan drag aja button profil pengembangnya.
Oke, lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah di sini kita tarik dulu ya sampai di frame 80. Oke, kemudian kita arahkan kursornya di frame 53. Lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Jika sudah, klik kanan dan pilih create classic twin. Lalu ke frame 42, perkecil objeknya dan pilih color effect. Klik bagian alpha. Jadi kurang lebih akan seperti ini animasinya. Oke, selanjutnya kita buat untuk button suara dan button exit ya, atau keluar. Oke, kita buat untuk button suara dulu ya. Arahkan kursor kita di layer suara di frame 42 ya. Lalu klik kanan, pilih blank keyframe. Lalu kita ke file template kita dan drag aja langsung button suara ya, atau volume. Lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Lalu kita ke layer button keluar dulu ya. Arahkan kursornya ke frame 42, lalu klik kanan, pilih blank keyframe, lalu kita ke file template kita dan drag aja button keluar ini ya. Lalu disesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu kita tarik kedua layer ini sampai di frame 80 ya. Selanjutnya arahkan kursor kita ke layer button suara pada frame 53, lalu klik kanan, pilih insert keyframe. Lalu untuk button keluarnya juga ya sama kita, tapi di sini di frame 57 ya. Lalu keduanya kita ubah ke animasi dengan cara klik kanan, pilih create classic twin. Lalu untuk bagian awalnya kita sesuaikan posisinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, animasinya akan seperti ini kurang lebih. Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan objek ya biar lebih menarik tampilan menunya. Caranya klik new layer, ganti nama menjadi objek 2, lalu arahkan kursornya di frame 30 dan klik kanan, pilih insert blank keyframe ya. Selanjutnya kita ke file dan drag aja objek ini dan sesuaikan posisi dan ukurannya. Setelah itu klik kanan, pilih convert to symbol, ubah menjadi movie clip, beri nama menjadi animasi objek 2 ya. Yang sudah, kita klik kiri 2 kali objeknya dan kita akan masuk ke frame dari movie clip ini ya. Selanjutnya kita tambah 2 layer lagi, lalu kita balik lagi ke file dan drag aja 2 objek ini, sesuaikan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini. Dan kita pindah layer dan balik lagi ke file, lalu drag aja objek ini, sesuaikan dengan ukuran dan posisinya kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita tambah layer untuk membuat objek yang bisa menutupi objek ini ya. Kemudian kita pilih rectangle tool, klik kiri dan tarik buat objek seperti ini, dan kita ubah warnanya menjadi putih. Sesuaikan ukuran dan posisinya seperti ini. Jika sudah, kita klik simbol mata ini ya, agar objek yang di bawahnya itu bisa terlihat. Oke, kemudian arahkan kursornya di frame 30, lalu blok, klik kanan dan pilih insert keyframe. Jika sudah, kita ke objek meja ini ya, kita arahkan di frame 10, klik kanan dan pilih insert keyframe. Lalu klik kanan lagi, pilih create classic twin, arahkan kursornya di frame 1, pilih color effect, klik bagian alpha ya. Kemudian untuk kedua objek ini kita pindahkan dulu posisinya seperti ini. Lalu ini kita pindahkan saja ya, lalu klik kanan dan pilih create classic twin ya. Nah, animasinya kurang lebih kayak gini ya. Nah, mungkin ini kita pindahkan ya ke frame 20. Lalu satu objek lagi ini kita klik kanan dan pilih create classic twin dan ubah posisinya seperti ini ya, dan kurang lebih kayak gini animasinya. Nah, jangan lupa di frame terakhir ini kita berikan script ya. Jadi kita arahkan kursornya di frame 30, lalu klik kanan, pilih action script, lalu tuliskan script top buka kurung titik koma ya. Nah, ini agar animasinya itu tidak berjalan secara berulang gitu ya. Jadi nanti animasinya akan berhenti di frame terakhir ini yang sudah kita kasih script. Oke, jika sudah, langsung saja kita coba jalankan dengan klik Ctrl dan Enter secara bersamaan. Oke.
Oke, di sini ada sedikit kesalahan, animasinya tidak jalan ya. Kita balik lagi ke lembar kerja kita, lalu ke script. Nah, di bagian ini masih belum kita ganti ya. Perintahnya masih go to and stop ya. Nah, ini yang menyebabkan animasinya tidak berjalan, namun dia berhenti tetap di frame kedua. Nah, jadi kita ganti jadi go to and play gitu ya. Lalu kita langsung coba. Nah, di sini masih ada kesalahan juga ya, karena balik lagi ke tampilan login. Nah, kita balik lagi ke lembar kerja kita, lalu arahkan kursor di frame 2, klik kanan, pilih blank keyframe, kemudian arahkan kursor kita di frame 80, klik kanan dan klik blank keyframe ya. Lalu klik kanan lagi, pilih action script. Kita berikan script ya agar nanti berhenti tepat di frame ini. Oke, kita ketik stop, buka kurung, titik koma ya. Langsung aja kita coba, and bam, ini dia hasilnya. Kurang lebih akan seperti ini. Masing-masing button ini masih berupa objek biasa ya, atau gambar. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita ubah menjadi button. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa share dan like video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.